Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Kali ini aku mau nge-review sebuah buku dari Eka Kurniawan. Ini merupakan novel sastra yang sudah melegenda. Pokoknya para book lovers pasti nggak akan asing deh sama buku ini. Buku ini adalah Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Teman-teman, sebelum kita mulai ke reviewnya, aku mau pamer sedikit nih soal covernya. Cie, pamer mulu ya, padahal di Instagram story juga seringnya pamer, terus di mana tuh namanya, di TikTok juga aku sering pamer, di mana lagi ya, nggak sih, cuma di Instagram story sama di Twitter aja, Twitter, di TikTok aja aku sering pamer. Nah, bagi teman-teman yang belum follow TikTok aku, kalian bisa cari TikTok aku dengan nama akun Ikari Rich. Jadi nama akun Instagram sama akun TikTok itu sama ya, Ikari Rich. Oke, aku mau pamer dulu nih, pamer covernya. Nah, aku ini dapet cover yang hardcover dan ini limited edition. Bahkan sampai sekarang pun masih diburu untuk jadiin pajangan. Ya, emang tujuan aku beli buku ini adalah untuk dijadiin pajangan. Dan seperti yang kalian lihat, ini covernya seperti ini, tapi sebenarnya ini tuh cover luarnya aja. Dan cover yang ini tuh dijual juga dalam bentuk soft cover ya, jadi bukan hardcover kayak punya aku. Oke, kita buka dulu book jaketnya, karena ini cantik banget ya, beneran sumpah. Lihat, aku suka banget. Ya tuh, lihat detailnya. Aku suka banget loh sama cover ini, karena dia tuh perpaduan warnanya tuh bagus. Dia warna coklat tua, terus ada warna merah, warna putih, dan juga ilustrasinya. Awalnya aku nggak paham ilustrasi ini loh, tapi ternyata setelah baca bukunya, oh ternyata yang ada di kapal ini tuh, perahu maksudnya ya, ternyata yang ada di perahu ini tuh melambangkan siapa. Terus ternyata yang ada di sini tuh orang lagi berantem tuh melambangkan siapa. Terus di sini ada gunung melambangkan siapa. Terus ada juga yang di sini nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada orang kayak jatuh gitu dari gunung. Ini ada gunung kembar, itu juga menyiratkan siapa. Terus ada orang di kuburan, di perempuan, kelihatan gak sih? Ya, perempuan di kuburan. Terus ada juga kayak semacam anjing atau serigala. Ini benar-benar covernya itu bagus banget dan menyiratkan isi bukunya. Untuk covernya sendiri aku kasih 9 dari 10. Wow, gak kan ya, hampir mendekati sempurna. Covernya aja aku nilai loh, gimana isinya. Sekarang kita masuk ke isinya. Kalau kalian baru baca blurbnya nih, blurbnya itu kan, di suatu sore, seorang perempuan bangkit dari kuburannya setelah 21 tahun kemudian. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Perpaduan antara epik keluarga yang dibalut roman, kisah hantu, kekejaman politik, mitologi, dan petualangan, dari kekasih yang lenyap ditelan kabut hingga seorang ibu yang menginginkan bayi buruk rupa. Sebenarnya hurufnya udah kayak masuk ke mewakili, maksudnya mewakili seluruh dari novel ini. Jadi novel ini tuh sekitar, tebalnya tuh sekitar 500 berapa ini ya, 500-an halaman. Dan aku berhasil beresin novel ini selama 2 minggu. Karena bukan berarti novelnya nggak seru terus nggak page turner banget, bukan. Tapi karena aku tuh menikmati sedikit demi sedikit dari cerita si Cantik Itu Luka ini, dan mencari tahu kenapa sih di judulnya itu Cantik Itu Luka. Tuh, apa sih maksudnya? Dan seperti blurbnya, di awal bab kalian akan dikejutkan oleh perempuan yang udah 21 tahun meninggal lalu hidup lagi. Ngeri gak sih? Aku sih ngeri ya. Dan itu dilihat sama warga-warga, dan warga-warga itu langsung berlarian entah kemana, dan wanita ini berjalan kembali ke rumahnya. Nah, setelah itu di bab selanjutnya ada yang namanya flashback tentang perempuan ini, dan perempuan ini namanya Dewi Ayu yang merupakan pelacur ternama di daerah itu. Daerahnya bernama Halimunda. Dan di Halimunda ini terdapat 2 gunung kembar yang namanya itu Magedik dan Maiyang. Disebutnya Magedik dan Maiyang. Dan gunung kembar ini juga punya sejarah yang berhubungan sama Dewi Ayu.
Kemudian di Halimunda ini juga ada pantai dan markas gerilya, terus ada juga Bluden Camp. Bluden Camp ini adalah camp atau penjara, camp konsentrasi pada zaman pendudukan Belanda dan juga Jepang. Dan di situ untuk menahan para pemberontak, termasuk para warga Belanda yang waktu itu sedang diinvasi oleh Jepang. Dan itu juga ada kaitannya dengan Dewi Ayu. Jadi benar-benar dari seluruh satu buku ini tuh ada kaitannya dengan Dewi Ayu. Dan ini tuh benar-benar tentang romance, tragedi, dan juga kutukan yang ada sangkut pautnya dengan mitos. Dan juga ada bumbu-bumbu sejarah yang dikait-kaitkan. Maksudnya ada cocok loginya lah. Kayak misalnya Sang Sodancho. Nah, Sang Sodancho ini merupakan tentara Sodancho. Sodancho ini adalah tentara yang dididik oleh Jepang, tentara Indonesia yang dididik oleh Jepang dan dinamai Sodancho. Sodancho ini kayak panglimanya mungkin ya, jadi kayak atasannya gitu. Karena di bawahnya Sodancho tuh ada tingkatan-tingkatannya yang aku juga nggak paham. Ada Sodancho, Chudancho, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh aku mengulik tentang si Sodancho ini, membaca terus, dan akhirnya ada cocokologi dengan Supriyadi. Karena di situ ada clue di mana si Sang Sodancho ini dipanggil oleh Presiden pertama Indonesia untuk menjadi panglima besar tentara kerakyatan Indonesia. Kalau nggak salah tentara rakyat Indonesia TKR. Pokoknya itulah nama dulunya dari TNI. Tapi Sang Sodancho ini menolak dan digantikan oleh Jenderal Sudirman. Ya, ada unsur sejarahnya. Sebenarnya aku juga agak pusing nih dan mencocok logikan sebenarnya di mana sih Halimunda ini. Walaupun ada satu artikel yang bilang kalau Halimunda ini tuh deket Nusa Kambangan, tapi kayaknya ada satu lagi temen Instagram aku yang bilang kayaknya nggak di situ deh. Soalnya hutan yang dulunya jadi markas gerilya atau sering ada peperangan gerilyawan itu adanya di daerah Jawa Timur katanya. Atau yang namanya Alas Purwo, Alas Koban ya? Ya, aku agak lupa. Pokoknya selanjutnya juga ada kisah-kisah lain di mana adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi. Jadi pemberontakan ini pemberontakan peta, terus ada juga yang berhubungan dengan Kenil, terus ada juga tentang menyentil sedikit sejarah karena ada dialog presiden kita menjadi tahanan rumah. Itu dimana adanya kudeta dari dalam negeri. Oke, lanjut ke kesan yang lain pada saat aku baca buku ini. Ini tuh romansnya benar-benar kerasa, dimana yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan. Gimana yang namanya cinta itu bisa membawa dendam kesumat sampai ke liang lahat, sampai jadi hantu, sampai jadi rogan tayangan, sampai jadi sebuah kutukan, dan menjadikan keluarga Dewi Ayu ini terkutuk sampai ke cucu-cucunya. Ya, begitu. Dan aku tuh suka banget sama karakternya Dewi Ayu karena dia ini dari awal tuh udah kayak tegas, terus nggak takut sama resiko. Terus dia itu kalau udah memutuskan, kalau udah A gitu ya, kalau udah B itu nggak pernah sampai berucap A tapi yang dilakukan B gitu, nggak. Jadi itu bener-bener tegas, bener-bener kalau perempuan zaman sekarang mungkin dibilangnya alpha female ya, karena dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan pada saat itu dan tahu apa yang akan dia tanggung gitu, resiko yang akan dia tanggung tuh dia tahu dan dia berani buat ngehadepinnya. Dan dia tuh dengan segala upayanya tuh bisa menyelesaikan masing-masing masalah hidupnya. Dan ini yang menjadikan aku ngefans banget sama Dewi Ayu. Tapi bukan soal pekerjaannya juga ya, tapi aku pribadinya itu, walaupun dia sebenarnya di sini disebutkan sebagai pelacur ternama, ya cuman bener-bener kayak walaupun pelacur tapi dihormati gitu di daerah Halimunda. Kayaknya tuh gimana gitu Dewi Ayu ini, apa ya, bener-bener wow gitu, walaupun pekerjaannya adalah seorang pekerja seks komersial gitu. Ya, salut banget sih sama pribadinya. Dan aku dikejutkan sama cerita akhirnya, karena bener-bener cerita akhirnya itu plot twistnya tuh kena banget dan bikin oh wow ternyata kayak gini. Dan akhirnya jawaban dari apa sih maksudnya cinta itu luka itu, dan oh ternyata jawabannya kayak gini juga. Dan kayaknya tuh kayak
setiap membaca setiap menyelesaikan bab per bab itu kayak, hah, gila, bisa ya segini. Makanya nggak heran gitu kalau buku ini tuh sampai sekarang masih diminati banyak orang. Bahkan ini pun kayaknya awal terbitnya itu cetakan pertamanya tahun 2004 dan sampai sekarang masih diterbitkan. Oke, tadi kameranya sempat mati habis baterai dan aku harus setting lagi kameranya dan juga lampunya. But it's okay, paling kayak gitu aja teman-teman tentang Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Sekali lagi aku mau pamer, ini bukunya hardcover edisi limited. Bangga banget punya buku ini, entah kenapa. Dan memang ceritanya sebagus itu gitu. Terus aku kasih nilai untuk ceritanya sendiri itu bintang 5, benar-benar sempurna, bintang 5 dari 5, 10 dari 10. Benar-benar aku suka banget karena ada romansnya, ada tragedinya, terus ada horornya juga, terus ada sejarahnya juga, walaupun sebenarnya mungkin disamarkan ya, karena nggak semua nggak semua diceritakan gitu. Padahal aku udah ngarep banget loh semua diceritakan, karena kok ya gitu sejarah sekarang tuh kayaknya ada banyak hal yang disembunyikan gitu. Tapi di novel ini ya bener-bener ini novel gitu, ini fiksi kayak gitu. Tapi so far ya aku suka banget, sukanya tuh banget. Makanya aku beli yang versi hardcover, bener-bener nyari yang hardcovernya, karena mungkin nanti bakalan aku baca ulang suatu hari nanti setelah habis buku-buku TBR aku yang ada di belakang nih. Karena banyak banget buku horor yang belum aku baca. Aku baca buku yang tebal-tebal dulu. Kalau kemarin kan aku baca buku-buku yang tipis, kalau sekarang aku baca buku yang tebal-tebal dulu. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen kalau kalian ada yang mau disampaikan. Tapi komennya yang positif ya, karena komen positif kalian akan ngebantu channel ini buat berkembang. Oke, paling kayak gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.